Hukum di negeri ini tidak boleh dipermainkan. Dan jabatan-jabatan yang Anda punya tidak boleh menjadi tameng untuk semena-mena di negara ini. Halo generasi penerus bangsa, balik lagi bersama gua. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke pembahasan. Kali ini gua mau membahas tentang Indonesia darurat. Ya, ada beberapa poin yang akan gua sampaikan. Langsung saja, poin yang pertama itu demokrasi sedang sekarat. Ya, apa itu demokrasi sedang sekarat? Demokrasi sedang dikubur hidup-hidup. Rakyat bertindak, negara membalas dengan pentungan. Kritik dibalas intimidasi, protes dibalas gas air mata. Ini bukan demokrasi, ini wajah kekuasaan yang kehilangan legitimasi. Di mana letak negara demokrasinya jika yang bertindak malah dibungkam? Oke, poin yang kedua, hentikan brutalitas aparat. Seragam bukan hanya tameng kebal hukum. Tindakan represif adalah bentuk kegagalan moral dan institusional. Usut tuntas setiap tindakan brutal. Buka rekaman. Adili pelaku. Copot komandan yang bertanggung jawab. Jika aparat berubah menjadi alat represi, maka negara sedang membangun ketakutan, bukan ketertiban. Maka rakyat-rakyat akan merasa tidak ada yang melindungi. Nah, lalu poin yang ketiga, keadilan untuk Arianto Tawakal. Nah, nyawa rakyat bukan statistik. Kasus Arianto Tawakal harus dituntaskan tanpa pandang bulu. Dan negara wajib menanggung semua pendidikan kakaknya sampai selesai. Bukan santunan basa-basi, tetapi tanggung jawab konstitusional. Helm itu dipakai untuk berkendara, bukan membunuh masyarakat. Hukum mencekik guru miskin, tunduk pada perampok medasi. Muhammad Misbahul Huda, guru honorer SDN Brabe 1 Purbolinggo, mencari tambahan nafkah, malah dijerat dan ditahan oleh Kabupaten Purbolinggo karena rangkap jabatan. Guru kecil diburu, koruptor besar entah kemana. Negara pelit menggaji, tapi galak menghukum. Jika bertahan hidup dianggap kejahatan, maka yang salah bukan rakyat, melainkan sistemnya. Hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi hukum harus setara. Mau yang atas ataupun yang bawah, keadilan itu tetap milik bersama. Lalu, poin selanjutnya. Tolak militerisasi ruang sipil. Program MBG atau makanan bergizi gratis tidak boleh dijadikan panggung ekspansi kuasa bersenjata. Kami menolak keras dapur MBG oleh polisi dan TNI. Sebab rakyat butuh kesejahteraan, bukan normalisasi dominasi aparat di ruang sipil. Lalu, pulihkan Aceh dengan keadilan. Aceh bukan objek proyek. Pemulihan harus menyentuh martabat, bukan hanya sekedar laporan administratif, tapi beda dengan kenyataan yang di lapangan. Lalu bongkar gebong narkoba sampai akar-akarnya. Usut jaringan narkoba tanpa tebang pilih, termasuk kasus pekerja baru, Fandi ABK Kapal. Jika hukumannya berani pada yang lemah, itu bukan penegakan, tetapi kepengecutan struktural. Pandi ini baru 2 hari dan tidak tahu apa-apa. Tetapi hukuman yang didapat itu tidak setimpal. Lalu ada boikot keterlibatan dengan entitas Israel. Putus segala keterlibatan dengan board office dan perusahaan Israel. Seruan boikot adalah sikap politik dan moral terhadap ketidakadilan global dan membahas tentang kemanusiaan.
ini bukan lagi tentang agama, tetapi kemanusiaan. Lalu ada tolak otoritarisme. Presiden bukan pemilik republik. Kekuasaan tanpa transparansi adalah embrio tirani. Kekuasaan tanpa kontrol adalah ancaman bagi demokrasi. Jadi, presiden itu harus bersama rakyat dan tidak merugikan kepada rakyat. Yang terakhir, jika suara dibungkam, kami akan berbicara lebih keras. Jika keadilan diputar balikan, kami akan meluruskannya dengan solidaritas. Jika negara memilih represif, rakyat akan memilih resistensi konstitusional. Diam bukan pilihan. Ketika nurani diinjak dan hukum dipermainkan, kami tidak menantang negara. Kami menagih tanggung jawabnya kepada oligarki dan pemerintah yang duduk di kabinet sana. Jadi, kami mengkritik bukan berarti kami benci dan tidak suka kepada personal pemerintah dan presiden. Tetapi kami mengkritik, kami peduli dengan Republik Indonesia ini. Tempat kami lahir dan tanah yang kami diamkan dari lahir hingga sekarang. Jika kami diam saja ketika negara atau kebijakan tidak benar ataupun hukum dipermainkan, berarti kami turut ikut bersalah. Karena ketika ada kebijakan atau hukum yang melenceng, kami harus bersuara dengan lantang. Bukan karena kami menantang, tetapi kami mencari keadilan dan meminta kebenaran. Jadi, hukum di negeri ini tidak boleh dipermainkan. Dan jabatan-jabatan yang Anda punya tidak boleh menjadi tameng untuk semena-mena di negara ini. Negara ini negara demokrasi, maka kekuasaan tertingginya ada di rakyat. Dan Dewan Perwakilan Rakyat itu harusnya mendengar dan menyuarakan apa yang sudah menjadi suara rakyat. Jangan hanya diam, seakan-akan tidak tahu. Jadi, mulai sekarang kita harus saling mengingatkan dan mengkoreksi bersama jika ada kesalahan atau apapun yang melenceng. Jangan yang bersuara dibungkam, tetapi yang bersuara itu didengar. Oke, mungkin cukup segitu. Terima kasih kepada penonton yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika ada kesalahan, tolong dikoreksi dan di komen-komen. Sampai bertemu lagi bersama Generasi Muda Indonesia.